Halo guys, kali ini bersama gue Kelvin Tam akan menjelaskan sedikit tentang apa saja sih materi yang bakal kalian bahas dan kalian pelajari untuk mempersiapkan ujian akhir semester Financial Accounting. Jadi kalau misalnya kalian lihat materinya telah gue tulis, ini adalah poin-poin yang harus kalian persiapkan. Oke, nah sebenarnya tuh kenapa disiapkan? Biar kalian tuh lebih gampang untuk memahami dan juga tahu flow belajar yang baik untuk kalian. Nah, jadi gue akan jelaskan sedikit-sedikit mengenai apa saja sih pengertian dari chapter yang akan kita pelajari ini. Pertama, itu adalah inventory. Nah, inventory ini kan adalah barang dagang. Ternyata ada dua cara untuk menghitung modal dari barang dagang. Pertama adalah first in, first out atau FIFO, dan yang kedua adalah average. Nah, FIFO itu sesuai namanya, first in, first out. Kalau kita misalnya sebuah perusahaan membeli barang dagang dari supplier, itu pertama masuk, misalnya barang X nih ya. Barang X pertama masuk, nah barang yang X ini juga akan menjadi yang pertama untuk keluar. Oke, kalau misalnya ada X, ini yang pertama masuk, kemudian akan yang menjadi pertama juga yang keluar. Nah, artinya apa? Harga modal X ini itu akan tergantung dari periode pengambilan. Tapi kalau average sesuai namanya, artinya apa? Barang atau harga barang modalnya itu akan dirata-rata pada periode tertentu. Jadi kalau misalnya kita mau rata-ratain 1 bulan pun boleh. Yang penting kita menjumlahkan dan membagi dengan rata. Sehingga value-nya akan menjadi modal dari barang itu sendiri. Next adalah petty cash. Nah, petty cash itu sesuai namanya adalah kas kecil. Kas kecil ini diberikan oleh sebuah perusahaan atau head office kepada outlet-outlet kecilnya, biar nanti kalau outletnya itu memiliki pengeluaran-pengeluaran tertentu, mereka langsung bisa menggunakan uangnya tanpa harus melaporkan terlebih dahulu. Tapi tentunya nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, untuk bank reconciliation itu sebenarnya adalah karena adanya keterbatasan operasional bank. Jadi, karena ada keterbatasan tersebut, akhirnya kita harus menyesuaikan nih berapa banyak uang yang berada dalam akun bank kita dan uang yang tercatat di buku perusahaan kita. Contoh ya, misalnya di bank itu tercatat uang kita $500 dan saat ini kita juga memiliki $500 di pembukuan. Tapi kita melakukan pengeluaran sebesar $200 menggunakan cek ya. Jadi pada saat kita menggunakan cek, kita bayar di pembukuan ternyata uang kita sisanya adalah 300. Tapi pada saat kita misalnya cek di m-banking, uangnya masih 500. Nah, kenapa tuh? Karena ingat lagi, cek itu tidak dapat diproses secara langsung. Butuh proses. Nah, tapi seringkali kita tuh salah. Kita mikir bahwa uang kita tetap 500 sesuai dengan ada yang di m-banking. Padahal sebetulnya enggak lagi. Uang kita tinggal sisanya cuma 300. Oke. How to adjust these things? Tentunya harus melalui beberapa perhitungan di bank reconciliation. Nah, selanjutnya adalah depreciation. Teman-teman tahu ya kalau misalnya kita menggunakan suatu aset, aset itu akan mengalami penurunan nilai seiring dengan berjalannya waktu. Tapi bagaimana cara kita mengatur nilai penurunan tersebut? Itu ada 3 cara. Yang pertama adalah straight line, kedua double declining, ketiga units of activity. Straight line artinya depresiasinya sama aja setiap tahunnya. Nah, kalau double declining adalah 2 kali dari rate penurunan straight line. Dan yang ketiga adalah units of activity, yaitu penurunan nilai aset dihitung berdasarkan jumlah aktivitasnya. Jadi kalau aktivitasnya minim, depresiasinya minim. Kalau aktivitasnya tinggi, berarti depresiasinya juga lumayan tinggi atau sesuai sejalan dengan aktivitas yang dijalankan. Kemudian selanjutnya adalah share. Kita tahu ya, ini kita membicarakan saham. Tapi dalam financial accounting ini, kita akan diajarkan atau membahas mengenai bagaimana saham perusahaan itu diperhitungkan secara akuntansi. Jadi kalau misalnya kita mau lihat pada saat saham dijual atau dilempar ke pasar, kemudian ketika misalnya kita bisa memperoleh keuntungannya, atau kita mau buyback, kita membeli kembali saham yang telah diluncurkan di pasar. Nah, semua akan kita rekap dan kita pelajari di chapter share ini. Dan kemudian kita membahas juga tentang cash flow ya. Nah, cash flow ini kalau kalian perhatikan tuh ada 3 cabang, ada operating, investing, financing. Oke, jadi sebenarnya ini adalah activity yang terdapat pada cash flow. Tapi sebenarnya pengertian cash flow itu sendiri adalah uang kas suatu perusahaan. Jadi cash, uang tunai.
Kita pengen tahu nih perhitungannya kan, uang tunai itu berasal dari mana aja sih? Terus kemudian kalau misalnya cash kita berkurang pun, berkurangnya itu karena apa sih? Nah, cara mempertanggungjawabkannya itu adalah melalui cash flow ini. Makanya di situ dirinciin ada 3 hal, yaitu operating activities, investing activities, dan financing activities. Operating activities itu yang berkaitan dengan operasional, ya. Jadi contohnya kalau misalnya perusahaan membayar gaji karyawan karena untuk operasional, maka itu adalah operating activity. Investing activity itu contohnya misalnya kita membeli mesin untuk memproduksi, ya. Nah, meskipun dia adalah untuk operasional, tetapi ini adalah bentuk investasi perusahaannya agar dapat memproduksi barang-barang jualannya. Jadi itu adalah investing activity atau bagian dari plan, ya. Jadi plan itu adalah pembelian mesin. Kemudian selanjutnya adalah financing. Nah, untuk financing ini contohnya adalah misalnya menambah modal. Jadi kalau misalnya kita menambah modal kan bisa melalui penjualan saham atau misalnya kita meminjam uang dari bank. Nah, sejauh bentuknya adalah tunai, itu adalah financing activity. Simple ya. Nah, sebenarnya untuk terakhir itu juga membahas tentang rasio. Nah, rasio ini untuk melihat bagaimana kemampuan suatu perusahaan dari sisi keuangan. Nah, rasio ini sendiri memiliki lumayan banyak rumus sehingga teman-teman harus mempersiapkan dengan baik agar teman-teman mengerti, tidak hanya bisa menghitung, tapi juga tahu implikasinya pada dunia nyata. Oke, itu aja yang mungkin bisa saya jelaskan hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman excited untuk mengetahui lebih banyak, jangan lupa untuk book kelas di tutorku dan memilih mata kuliah Financial Accounting agar teman-teman dapat mempersiapkan ujian akhir semester lebih baik lagi. Oke, saya Kevin Fintan mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. See you guys in the next video.